Ya, kita bincang-bincang sedikit mengenai janji Jenderal Douglas MacArthur pada saat penyerahan wilayah Nederland New Guinea, administrasinya Belanda dulu, dari Sekutu ke setelah berhasil kalahkan Jepang. Di situ Jenderal Douglas MacArthur sendiri berjanji depan publik, masyarakat Papua sendiri menyaksikan bahwa dia bilang setelah Perang Dunia II ini semua bangsa-bangsa di wilayah Pasifik ini akan diberikan kemerdekaan. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. John Anari, diplomat Papua Merdeka di PBB, kali ini bicara soal janji Jenderal Douglas MacArthur ke orang asli Papua. Apakah isinya? Douglas MacArthur adalah seorang jenderal Amerika Serikat yang sangat terkenal, terutama karena perannya dalam Perang Dunia II dan Perang Korea. Berikut beberapa poin penting tentangnya. Setelah dipaksa mundur dari Filipina pada tahun 1942 akibat serangan Jepang, Jenderal Douglas MacArthur bersumpah dengan kata-kata legendarisnya, "I shall return." Janji itu bukan sekadar retorika, melainkan komitmen strategis yang kemudian diwujudkan melalui kampanye militer besar di kawasan Pasifik. MacArthur memulai serangan balasannya dari Australia, yang menjadi markas besar Komando Sekutu di Pasifik Barat Daya. Dari sana, ia memimpin operasi bertahap melewati gugusan pulau-pulau yang dikuasai Jepang, dengan menggunakan strategi island hopping, memilih pulau-pulau strategis untuk direbut sambil mengabaikan wilayah yang kurang penting secara militer. Jalur ini membawanya ke utara, menembus Papua New Guinea, dan merebut wilayah-wilayah penting seperti Hollandia dan Aitape. Setelah mengamankan New Guinea, MacArthur melanjutkan gerakannya ke barat laut menuju Pulau Morotai di Kepulauan Maluku. Pulau ini menjadi titik loncatan terakhir sebelum melakukan pendaratan besar di Filipina. Puncak dari perjalanan ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1944. Saat pasukan Sekutu mendarat di Teluk Leyte, Filipina. Pada saat itu, MacArthur kembali menapakkan kakinya di tanah Filipina, menepati janjinya kepada rakyat negeri tersebut. Pendaratan di Leyte menjadi awal dari pembebasan seluruh kepulauan Filipina, yang berlangsung hingga 1945, dan menandai keruntuhan kekuasaan Jepang di wilayah itu. Kita kembali ke isu janji kemerdekaan yang dikaitkan dengan MacArthur, terutama terkait Papua. Pada tanggal 22 April 1944, Jenderal Douglas MacArthur, komandan tertinggi pasukan Sekutu di kawasan Pasifik, mendarat di Teluk Humboldt, kini Teluk Yosudarso, sebagai bagian dari strategi militer besar yang dikenal dengan nama island hopping atau loncat pulau. Strategi ini bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah strategis dari tangan Jepang dan membuka jalan menuju Filipina. Setelah pendaratan tersebut, MacArthur memindahkan markas komandonya ke Ifar Gunung, sebuah dataran tinggi strategis dengan pemandangan luas ke arah Danau Sentani. Di tempat inilah operasi-operasi militer penting diatur dan diperintahkan. Kini, lokasi ini ditandai dengan Tugu MacArthur, yang berdiri sebagai simbol sejarah Papua dalam konteks internasional. Namun sejarah tak berhenti hanya pada fakta-fakta militer. Di balik keberadaan tugu tersebut, berkembang narasi yang lebih halus namun tidak kalah penting. Dalam berbagai cerita rakyat dan versi lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi di kalangan masyarakat Papua, disebutkan bahwa Jenderal MacArthur pernah berjanji kepada orang Papua, sebuah janji bahwa setelah perang usai, mereka akan diberikan kebebasan atau kesempatan untuk menentukan nasib sendiri. Hingga hari ini, tidak ditemukan bukti dokumenter resmi yang mencatat secara eksplisit isi janji tersebut. Arsip militer Amerika Serikat dan Sekutu tidak mencantumkan pernyataan MacArthur yang menjanjikan kemerdekaan bagi Papua. Namun, bagi sebagian masyarakat Papua, kisah itu tetap hidup sebagai janji moral, sebuah harapan yang diwariskan dan menjadi bagian dari narasi perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada, yang ada di tanah Papua maupun yang ada di luar negeri waktu Amerika sini pagi. Ya, kita bincang-bincang sedikit mengenai janji Jenderal Douglas MacArthur pada saat penyerahan wilayah Nederland New Guinea atau administrasinya Belanda dulu dikembalikan dari Sekutu ke setelah berhasil kalahkan Jepang, diserahkan kembali kepada Sekutu di Ifar Gunung di Sentani, sekarang markasnya tempat pelatihannya Angkatan Darat di Jayapura. Nah, di situ Jenderal Douglas MacArthur sendiri berjanji depan publik, masyarakat Papua sendiri menyaksikan bahwa dia bilang setelah Perang Dunia II ini semua bangsa-bangsa di wilayah Pasifik ini akan diberikan kemerdekaan. Maka itu setelah itu terbentuklah PBB. Makanya mereka persiapan mulai dari tahun 1945 di dalam piagam PBB diatur dalam pasal 73 untuk wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri wajib dimerdekakan, dan waktu itu
Papua juga belum punya pemerintahan sendiri, jadi belum aktif penuh dulu. Belanda klaim, tapi kan tidak ada pemerintahan yang aktif di Papua, hanya gereja saja yang aktif dulu di Papua. Sampai Perang Dunia II itu, maka itu janji Jenderal Douglas MacArthur untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah di seluruh Pasifik itu. Jadi sesuai dengan janji Douglas MacArthur bahwa wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri di seluruh wilayah Pasifik wajib dimerdekakan, dipersiapkan untuk punya pemerintahan sendiri atau negara sendiri. Maka itu janjinya Douglas MacArthur ini saat penyerahan dari Sekutu ke Belanda pada bulan April tanggal 24 kalau tidak salah tahun 1944. Maka itu ditunjuklah Van Echot sebagai pimpinan untuk mempersiapkan pemerintahan itu. Jadi Van Echot ini yang dikenal sebagai Bapak Papua, yang membentuk nasionalisme untuk orang Papua untuk mengerti untuk pemerintahan sendiri. Maka itu dulu waktu zaman Van Echot, dibentuklah satu tentara lokal untuk Papua punya, satu batalion untuk tentara orang asli Papua sendiri untuk backup itu. Jadi sampai makanya terbentuklah PBB, makanya tahun 45, makanya tahun 46 perjanjian Malino. Di Malino, Belanda dengan Indonesia membentuk negara federal itu di Malino. Makanya di situ Papua ini kan waktu itu disebut Nederlandis, tidak dimasukkan dalam Papua disebut Nederland New Guinea, tidak dimasukkan di dalam wilayah administrasi Nederland Indies yang disebut Indonesia itu. Kelanjutannya lanjut di Canberra. Untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah Pasifik ini dibentuklah pada bulan Februari, tanggal 6 Februari tahun 47 dibentuk Canberra Agreement. Di situ di Canberra Agreement ya Papua dimasukkan di dalam wilayah Pasifik sesuai dengan perjanjian Canberra itu. Jadi sudah kelanjutan dari Canberra menuju ke KMB juga sama. Papua tidak dimasukkan di dalam wilayah Nederland Indies. Dan dari KMB sampai ke PBB tahun 50 disetujui oleh resolusi PBB nomor 491 untuk wilayah Indonesia sendiri, Nederlandis itu sendiri dan Nederland New Guinea sendiri. Jadi secara hukum jelas salah. Nederlandis tidak boleh klaim sampai Nederland New Guinea. Dan itu pun juga ditetapkan jauh tahun 1828 wilayah administrasi Nederland New Guinea sendiri. Dan gubernurnya ada di Manokwari waktu itu tahun 1898 itu sudah dipisahkan sendiri dari Nederland Indies. Taruh di Manokwari, namanya Kelas Lulov, dia kuburan ada di Manokwari sana. Mau lihat silakan, ada bukti bahwa itu ya Kelas Lulov punya kuburan ada di Manokwari. Silakan pergi di Manokwari baru lihat buktinya ada di sana, peninggalan bahwa di atas kuburannya tertulis jelas Residen Van New Guinea. Jadi residen Nederland Indies sendiri, residen Nederland New Guinea sendiri. Jadi klaim Indonesia berdasarkan asas uti positis juris itu klaim goblok, tolol, karena wilayah Nederland Indies sendiri, Nederland New Guinea sendiri, dan Nederland Antilles sendiri. Jadi wilayahnya West Nederland East Indies sendiri, Nederland West Indies sendiri, dan Nederland New Guinea sendiri. Itu batas-batas wilayah administrasinya VOC waktu itu. Jadi klaim Indonesia batas teritorialnya Nederland Indies sampai di Nederland New Guinea itu goblok, tolol. Putar balik kebenaran jadikan kebohongan jadikan kebenaran. Jadi lucu saja itu Indonesia klaim bodoh itu namanya. Jadi klaim asas uti positis juris itu salah. Jadi kita berpegang teguh pada janjinya MacArthur yang diatur di dalam Piagam PBB pasal 73 untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri itu. Jadi orang Papua punya hak untuk menentukan dia punya nasib sendiri. Indonesia tidak punya hak untuk atur kita punya nasib. Jadi kita gugat sampai dimanapun tetap kita menang. Berdasarkan janjinya Douglas MacArthur itu di Ivar Gunung dulu. Saat penyerahan administrasi dari tangan Sekutu kembali kepada Belanda, dan Belanda lanjutkan itu persiapan kemerdekaan sampai 1 Desember dinaikkan dan diakui secara hukum lewat Stablat, lewat undang-undang Belanda nomor itu yang disebut Stablat itu nomor 169 tahun itu. Jadi kita tetap semangat, harus lawan sampai kita punya hak harus dikembalikan. Indonesia kah penjajah manapun di muka bumi ini tidak punya hak untuk atur orang Papua punya nasib. Dan nubuatan dari pendeta Isaac Kene itu sudah terbukti bahwa sekalipun engkau memiliki marifat budi pekerjaan tinggi, tapi tidak akan mampu pimpin bangsa ini.
bangsa ini akan bangkit dan pimpin dirinya sendiri. Dan sudah terbukti Kesultanan Tidore klaim juga tidak ada itu sampai sekarang hilang. Masuk Belanda juga klaim hilang, Jepang masuk lagi hilang, Sekutu masuk lagi hilang, kembali Belanda pegang lagi hilang. Sekarang terus UNTEA PBB pegang dan sekarang Indomie telurnya pegang. Besok nanti keluar lagi. Dan nanti orang Papua sendiri akan berdiri dan pimpin diri. Maka itu setiap orang Papua dimanapun berada, ingat bahwa hukum yang berbicara, kita pasti menang. Kita punya hak, kita punya kekayaan alam banyak. Ngapain bawa kasih Indonesia jual untuk bayar orang punya pembangunan di Jawa sana, pembangunan bendungan, jalan, jembatan, bandara, segala macam. Tapi pajak dari Papua masuk besar untuk negara Indonesia. Dan ekonomi Indonesia naik karena hasil bumi Papua. Dan sekarang Indonesia jadi negara penghasil nikel nomor 1 dunia, pancuri dari tambang Freeport dan nikel di Pulau Gak di Sorong. Dan sekarang mau buka lagi di Wabu dan lain-lain. Belum yang di Tambrau ada 2 tempat di wilayah Nari bagian bawah dan di Warmandi di bagian utara. Itu aset besar Papua itu yang Indonesia suka kasih sama Inggris. Jadi kita harus berdiri lawan sampai menang. Dan kita tuntut itu janjinya Douglas MacArthur untuk yang diatur dalam Piagam PBB pasal 73 itu. Jadi dilewatkan BER Agreement, kita salah resmi, kita dasar hukumnya kuat, konferensi Malino kuat, Linggarjati pun kuat, dan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus juga Papua tidak masuk sampai di penetapan batas wilayah negara Indonesia tanggal 19 Agustus tahun 45 juga hanya 8 provinsi Papua tidak masuk dan itu sah. Makanya sampai KMP juga tidak bukan bagian dari Indonesia. Jadi hanya karena ketakutan Indonesia korbankan diri ya komunis dan kepentingan tambang yang bikin hancur orang Papua nasib. Jadi kita gugat terus sampai merdeka. TPNPB hantam terus dan WPLO kan diplomasi. Jadi maju sampai Papua harus merdeka. Kita pimpin kita diri sendiri. Penjajah manapun tidak punya hak. Papua merdeka. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.